Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Firnanda Kriswanto, nomor saya 0452188823. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum dari mata kuliah administrasi jaringan. Nah, di sini ada soalnya. Jadi di sini saya akan langsung membuka laporan praktikum tugas 1 di sini. Di sini basic tugasnya, Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan: kantor pusat, departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen TI 10 perangkat, server 5 perangkat, tersedia koneksi LAN menuju kantor cabang. Kantor cabang di sini total perangkat 20 perangkat, tersedia koneksi LAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia di sini 119.168.10.0/24. Ini tulisan subnettingnya. Ini sudah kenal sama jaringan, tentang alamat IP, alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi saat ini, tapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, di sini karena dari soalnya seperti itu, berarti di sini saya diminta berperan sebagai administrator jaringan yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Ini panduannya yaitu tabel subnetness ini. Di sini saya bisa mengisi ini, lihat tabel yang ada tadi dengan subnetnessnya di sini. Di sini karena IP-nya itu di sini ini, maka itu saya harus membagi alamat IP tersebut menjadi beberapa subnet agar setiap divisi memiliki jaringan masing-masing dan penggunaan IP menjadi lebih efisien. Pada praktikum ini terdapat 2 bagian utama, yaitu yang pertama, saya akan membuat desain subnetting menggunakan metode VLSM. Yang kedua, membuat routing statis antar jaringan. Nah, baik, saya akan menjelaskan mulai dari bagian pertama, yaitu subnetting. Nah, di sini adalah tabel subnettingnya. Saya akan menjelaskan definisi subnettingnya terlebih dahulu, yaitu subnetting adalah proses membagi satu jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil atau yang disebut subnet. Tujuan subnetting sendiri adalah agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien, meningkatkan keamanan jaringan, mempermudah manajemen jaringan, dan mengurangi broadcast domain. Nah, metode yang saya gunakan adalah VLSM atau Variable Length Subnet Max. VLSM memungkinkan setiap subnet memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan jumlah host pada masing-masing divisi. Kita mulai dari network awal, yaitu di sini langsung aja di tabel subnetting ini. Divisi pertamanya adalah penjualan. Di sini kebutuhan hostnya 50. Nah, di sini subnet max-nya ya menggunakan flash 26. Kenapa saya karena di sini menggunakan 26 karena tidak cukup kalau apabila saya menggunakan flash 27, saya menggunakan 26. Jadi subnet flash 26 memiliki total 64 alamat IP, 6 juga disable IP. Di sini. Nah, subnet dari flash 26 sendiri yaitu 255
192.192.192 di sini. Network address-nya di sini 192.168.10.0. User-nya di sini 192.168.10.1 sampai 62. Untuk address-nya 192.168.10.63. Kemudian divisi pemasaran di sini kebutuhan hostnya ada 30. Untuk 30 ini subnet yang sesuai adalah /27 karena menyediakan 32 alamat IP dan 30 usable. Nah, di sini yang akan ini langsung saja ke kantor cabang, definisi cabang. Di sini ada kita harusnya 20. Di sini juga saya menggunakan 27 karena masih menampung hingga 30 host. Selanjutnya bagian TI membutuhkan 10 host. Untuk kebutuhan tersebut saya menggunakan subnet /28 karena 28 menyediakan 16 IP dan 14 usable IP. Untuk usable ini network address usable yang ini. Lalu berpindah ke terakhir yaitu server. Saya membutuhkan 5 host yang menggunakan subnet /9 karena memiliki total 8 IP dan 6 usable IP. Nah, di sini. Sudah. Nah, di sini makanya jika seluruh kebutuhan IP dijumlahkan, penjualan mendapat 64 IP, pemasaran mendapat 32 IP, cabang mendapat 32 IP, TI mendapat 16 IP, saya mendapat 8 IP, total keseluruhan adalah 152 alamat IP. Total keseluruhan adalah 152 alamat IP. Terus karena network awal menyediakan 256 IP, jadi masih tersisa 104 IP yang dapat digunakan untuk pengembangan jaringan di masa depan seperti penambahan perangkat atau pembukaan divisi baru. Saja saya akan menjelaskan konsep subnet mesh. Ya. Konsep subnet mesh sendiri untuk 255.255.255 itu semuanya sama pada awal. Cuma yang membedakan itu membedakannya bagian network dan host pada sebuah alamat IP. Nah, ini contohnya itu 124 sama dengan titiknya itu yang belakang itu 0, 125 sama dengan titik yang belakang itu 128, 126 titik yang belakangnya itu 192, 26, terus yang 127 titik belakangnya itu 224, terus 128 yang belakangnya itu 240, terus 129 yang paling belakang adalah 248 ini. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai usable IP atau usable IP range. Usable IP range adalah rentang alamat IP yang dapat digunakan oleh perangkat dalam jaringan, seperti contoh pada subnet penjualan. Network address-nya di sini 192.168.10.0. Broadcast address-nya adalah 192.168.2.63. Karena network broadcast tidak dapat digunakan oleh host, maka usable IP yang dapat dipakai perangkat adalah
192.168.10.1 sampai 192. Di sini bagian tidak sampai 192.168.10.62. Nah, di sini bagian kedua dari praktikum ini adalah routing statis. Routing statis adalah metode pengaturan jarak jaringan secara manual pada router agar router mengetahui kemana paket data harus dikirim. Nah, pengaturan ini terdapat koneksi antara kantor pusat dan kantor cabang. Dari router pusat menuju kantor cabang, destination network di sini. Bentar. Pusat menuju cabang. Nah, menuju cabang di sini 192.168.10.96. Subnetnya ini /27. Masuk menggunakan bentar. Terus membuat 168.10.1. Alamat tersebut merupakan IP router pusat. Xhub sendiri adalah Xhub. Alamat IP router berikutnya digunakan sebagai jalur penerusan paket menuju jaringan tujuan. Nah, itu ini contoh. Jadi ini membuat contoh soal. Kita melakukan awal terus 190.168.10.0/24. Ini dan LSM-nya wajib. Kemudian berapa tes 6. Terus 62 terus ini untuk akses beberapa sini soal sebenarnya bahkan untuk dipakai yang tersisanya untuk host dan total bit IP itu 32. Jadi 32 min 24 bit host. 2/8 dengan 256 alamat IP. Satu untuk network address, satu untuk broadcast. Jadi total 256 alamat pada jaringan 124 hanya 264 yang digunakan karena dua alamat memiliki fungsi khusus yaitu network address dan broadcast address. Network address digunakan untuk mengidentifikasi jaringan itu sendiri, sedangkan broadcast address digunakan untuk mengirim data ke seluruh host dalam jaringan. Nah, di sini 124 bit network, sisa 8 bit host. 26 bit network, sisa 6 bit host. Nah, contoh soal lagi penjualan 50 host. Di sini /2627 di sini 24 IP yang bisa dipakai 62, di sini 27 jumlah IP 32, IP yang dipakai 30, /28 jumlah IP 16, IP yang bisa dipakai 14, /29 jumlah IP 8, IP yang bisa dipakai 6. Nah, di sini karena kebutuhan perangkat jadi butuh 64 bit host. 64 bit sama dengan 2/6. Kalau saya dengan double nilai bit, nah nilai bit di sini 32 min 6 sama dengan +26 sama dengan 64 IP, sudah sesuai 50 perangkat. Nah, di sini sama hanya tinggal 50 perangkat, pemasangan 30 perangkat, TI 10 perangkat, server 5 perangkat, cabang 1 perangkat. Ini tabelnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini yang berat 6, 4, +3, 2, +3, 2, +16, +8 sama dengan 152 IP. Nah, tersisa 100 IP untuk tambah perangkat masa depan atau bukan divisi baru. Nah, di sini bisa saya jelaskan tadi di awal juga. Ini juga saya kasih untuk pola cepatnya di sini. Menghafalkan angka terakhir seperti tadi. Software yang itu apa di sini juga
Nah, SOAP sendiri adalah alamat IP router berikutnya yang digunakan sebagai jalur penerusan paket menuju jaringan tujuan. Nah, di sini dengan adanya routing statis ini, aku mengisi komunikasi antar subnet dan antar kantor dapat berjalan dengan baik. Jadi dalam praktikum kali ini, saya dapat memahami bahwa subnetting sangat penting untuk efisiensi penggunaan alamat IP. Yang kedua, VLSM membantu menyesuaikan ukuran subnet sesuai kebutuhan host. Yang ketiga, routing statis memungkinkan komunikasi antar jaringan berjalan dengan terarah. Yang keempat, perencanaan jaringan yang baik juga harus memperhatikan kemungkinan pengembangan jaringan masa depan. Jadi kesimpulannya, desain subnetting menggunakan VLSM membuat pembagian jaringan menjadi lebih efisien dan terstruktur. Setelah itu, routing statis membantu router menentukan jalur pengiriman data antar subnet dan antar kontur sehingga komunikasi jaringan dapat berjalan dengan baik dan stabil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin saya ucapkan atau penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.